Semangat pagi anak hebat, dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan saya dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas soal statistical process control. Kali ini bagian 3. Pada bagian 3 ini kita akan membahas penggunaan run chart dan control chart. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas run chart. Apa itu penggunaan run chart? Run chart adalah suatu bentuk grafik garis yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data, juga merupakan ringkasan visual dari data itu sehingga mudah dipahami, menunjukkan output dari suatu proses sepanjang waktu, menunjukkan apa yang sedang terjadi dalam situasi tertentu sepanjang waktu, menunjukkan kecenderungan dari data sepanjang waktu, dan membandingkan data dari periode yang satu dengan periode yang lain, dan memeriksa perubahan yang terjadi. Itu penggunaan run chart. Langkah membuat run chart. Yang pertama, memilih satu ukuran kunci, satu ukuran kunci untuk mengkaji pergerakan dari variabel atau atribut. Menggambar run chart, di mana sumbu horizontal menunjukkan periode waktu dan sumbu vertikal menunjukkan indikator pengukuran. Plot data pengamatan ke dalam run chart dan tambahkan informasi lain yang bermanfaat. Lakukan analisis lanjutan serta mengambil tindakan untuk perbaikan. Ini teori membuatnya. Ada satu, misalnya nih, dari tanggal 1 sampai 30 selalu ada siswa tidak hadir. Tanggal 1 6, tanggal 2 4, tanggal 3 2, tanggal 4 3, tanggal 5 1, tanggal 6 0, tanggal 7 libur, hari Minggu, tanggal 8 7, dan seterusnya sampai dengan tanggal 30. Ada data seperti ini. Mari kita coba masukkan dalam run chart. Data horizontal menunjukkan tanggal 1 sampai dengan 30, tapi ini data 1 sampai data 26, 30 hari dengan 4 kali hari Minggu menjadi 26 hari. Jadi hari pertama sampai hari ke-26, tanggal 1 sampai 30, datanya seperti ini. Sumbu vertikal menunjukkan jumlah siswa tidak hadir, variabel data yang diperiksa, yang dikontrol, dan di sini 3 adalah rata-rata dari ketidakhadiran siswa. Lancar seperti ini. Dengan seperti ini orang akan melihat lebih sering selalu ada siswa tidak hadir. Orang akan bisa langsung melihat daripada membaca data tadi, data di halaman sebelumnya. Dengan gambar seperti ini orang akan lebih tertarik dan lebih bisa langsung memahami masalah yang terjadi. Lalu berikutnya adalah control chart atau peta kontrol. Yang pertama kita bahas dulu untuk data variabel. Ada sedikit beda antara run chart dan control chart. Run chart tadi hanya seperti itu, hanya menunjukkan satu peta keadaan. Tapi kalau control chart bisa lebih dalam lagi. Mari kita lihat. Control chart atau peta kontrol digunakan untuk menentukan apakah suatu proses berada dalam pengendalian statistikal. Ingat ya, kalau control chart itu bisa menentukan satu proses berada dalam pengendalian statistikal. Kalau run chart tadi hanya data petanya saja, menggambarkan sesuatu situasi, suatu keadaan. Tapi kalau ini keadaan itu dalam pengendalian atau tidak, bisa lebih dalam sampai ke sana. Sehingga control chart bisa digunakan untuk memantau proses terus-menerus sepanjang waktu agar proses itu tetap stabil secara statistikal dan hanya mengandung variasi penyebab umum. Ingat pada pembahasan pertama. Sehingga dengan demikian kita juga bisa menentukan kemampuan proses, apakah proses itu mampu menghasilkan produk yang sesuai standar kualitas atau ada penyimpangan. Nah, oke. Penggunaan control chart atau peta kontrol.
Pada dasarnya, setiap peta kontrol memiliki garis tengah atau central line, biasa dinotasikan dengan CL. Kemudian sepasang batas kontrol atau control limits, di mana satu batas kontrol ditempatkan di atas garis tengah yang disebut batas kontrol atas, upper control limit, atau biasa dinotasikan dengan UCL, dan satu batas kontrol di bawah garis tengah yang disebut batas kontrol bawah atau lower control limit, biasa dinotasikan dengan LCL. Kemudian tebaran nilai-nilai karakteristik kualitas yang menggambarkan keadaan proses. Bisa dibayangkan seperti ini supaya gambarannya mudah. Peta kontrol itu adalah sebuah jalan raya. CL itu adalah marka jalan yang di tengah. Kalau proses itu dalam pengendalian statistikal, maka orang yang berjalan di jalan itu adalah selalu di dalam jalan itu. Batas atas dan batas bawah adalah bahu jalan sebelah kiri dan kanan. Apabila ada mobil mulai menyimpang sampai keluar ke bahu jalan, kita bisa bilang, oh yang nyetir ngantuk. Kurang lebih seperti itu. Jadi peta kontrol itu digunakan untuk memastikan bahwa proses itu selalu berjalan di jalan aspal ini, tidak menyimpang ke bahu jalan, tidak kepleset ke bahu jalan, apalagi masuk jurang. Itu gunanya peta kontrol, gambarannya seperti itu. Mari kita lanjutkan. Ini yang atas adalah peta kontrol terkendali, artinya proses dari waktu ke waktu, dari hari ke hari tidak ada yang melewati batas, baik batas atas maupun batas bawah. Sedangkan yang bawah itu tidak terkendali karena ada produk yang keluar melebihi batas atas dan tidak sampai ke batas bawah. Itu yang disebut tidak terkendali. Ini yang harus diperbaiki, dicari akar masalahnya. Seperti pada cara mencari akar masalah seperti pada bagian 2 kemarin. Nah, ini beberapa situasi dari peta kontrol. Yang pertama ini normal. Kemudian yang kedua ini ada satu yang loncat ke atas, harus mulai waspada. Ini ada satu yang loncat ke bawah, harus mulai waspada. Nah, ini ada yang dua yang mendekati batas atas atau dua mendekati batas bawah. Ini mulai berangkai, punya tren naik mendekati batas atas, maupun ini punya tren turun mendekati batas bawah. Ini harus hati-hati, harus mulai waspada. Juga seperti ini, masih dalam pengendalian, tapi ada tren mendekati salah satu batas, entah batas atas ataupun batas bawah. Ini juga harus mendapat perhatian khusus atau ngacak seperti ini ya. Nah, dengan peta kontrol yang seperti itu, perilaku pola dari proses produksi, kita akan bisa melakukan analisa lanjut terhadap adakah masalah dalam proses itu. Ini adalah salah satu contoh langkah dalam menyusun peta kontrol, mulai dari identifikasi output, identifikasi kebutuhan pelanggan, identifikasi pelanggan. Jadi kita mau bikin produk apa, pelanggan kita seperti apa, yang dibutuhkan pelanggan itu apa. Nah, dengan seperti itu kita bisa membuat satu spesifikasi bahwa produk yang harus kita buat seperti ini, bentuknya seperti ini, ukuran seperti ini, warnanya seperti ini dan sebagainya. Sudah ketemu, kita harus buat produk seperti itu, maka kita harus jabarkan dalam proses pembuatannya gimana supaya bisa jadi produk seperti itu. Identifikasi langkah-langkah dalam proses, kemudian selama proses harus dicek, harus diukur, cara ukurnya gimana. Kemudian setelah produk itu dalam setiap proses selalu diperiksa, diukur, maka akan terkumpul sebuah data. Dari data itu kita bisa membangun peta kontrol dan memasukkan data-data pengukuran itu ke dalam peta kontrol. Kemudian kita cek dari peta kontrol itu apakah terkendali, proses stabil atau tidak. Kalau tidak, kita cari masalahnya, kita temukan solusinya dan kita proses ulang dan melakukan pengukuran kembali. Tetapi kalau
sudah bisa sesuai atau terkendali, maka kita bisa menentukan bahwa proses itu capable. Proses itu sangat bisa untuk memproduksi sesuai spesifikasi. Kalau proses itu tidak capable, maka kembali ke sini, ke KP, menentukan kapabilitas proses. Prosesnya diperbaiki dulu, tetapi bila capable, maka peta kontrol itu bisa digunakan untuk memantau proses terus-menerus, dan tentu jangan lupa untuk dilakukan evaluasi. Lalu apakah ada masalah? Kalau iya, kita cari solusi masalah. Kalau tidak, kembali ke identifikasi output untuk peningkatan kualitas produk, untuk pengembangan produk dan sebagainya. Nah, membuat control chart. Tentukan ukuran sampel, biasanya digunakan N sama dengan 5. Ingat ya, ini masih data variabel. Kumpulkan 20 sampai 25 set sampel. Hitunglah rata-rata X bar dan range dari setiap set contoh. Hitunglah nilai rata-rata dari semua X bar yang merupakan garis tengah sentral line dari peta kontrol X bar, serta nilai rata-rata dari semua R yang merupakan garis tengah dari peta kontrol R. Hitunglah batas-batas kontrol 3 sigma dari peta kontrol. Buatlah peta kontrol X bar dan R dengan menggunakan batas-batas kontrol 3 sigma di atas. Bila proses belum stabil, proses harus diperbaiki, baru kemudian membangun peta kontrol terkendali. Jadi kalau ternyata prosesnya itu setelah dibuat peta kontrol awal prosesnya belum terkendali, perbaiki dulu. Jangan gunakan peta kontrol itu untuk pengendalian proses. Tapi bila proses itu sudah dalam pengendalian statistikal, peta kontrol itu bisa dipakai dan bisa untuk menentukan kapabilitas proses. Gunakan peta kontrol terkendali untuk memantau proses yang sedang berlangsung dari waktu ke waktu. Contoh, ada satu pabrik plat baja memproduksi baja dengan ketebalan, variasi ketebalan sampel 1 tadi ada 20 sampel ya, 20 sampai 25, ini ada 20 sampel. Sampel ke-1 terdiri dari 5 buah plat, itu tebal 2,38, 2,45, 2,4, 2,35, 2,42. Jumlah dari 5 angka ini adalah 12. 12 bagi 5 sama dengan 2,4, X bar 2,4, range-nya 0,1 ya. 0,1 dari mana? Data terendah dikurangi data tertinggi, data tertinggi dikurangi data terendah. 2,45 dikurangi 2,35 sama dengan 0,1. Ini data pertama. Lakukan hal sama dengan data kedua, data ketiga, data keempat, dan seterusnya, sehingga rata-ratanya ketemu 2,39, dan rata-rata dari range juga ketemu 0,06 untuk N5, 1, 2, 3, 4, 5, dan 20 set sampel ya. Oke, sampai sini dulu. Dari data ini, karena rata-rata 2,39, Pak X double bar atau CL sama dengan X double bar sama dengan 2,39. UCL sama dengan X double bar plus A2 kali R bar sama dengan 2,39 ditambah dalam kurung 0,577 kali 0,06 sama dengan 2,423. LCL sama dengan X double bar dikurangi A2 kali R bar sama dengan 2,39 dikurangi 0,577 kali 0,06 sama dengan 2,353. Hal yang sama untuk peta kontrol R bar, CL sama dengan R double bar sama dengan 0,06 dari data tadi langsung ketemu ya. UCL sama dengan B4 kali R bar sama dengan 2,114 kali 0,06 sama dengan 0,128. LCL sama dengan B3 kali R bar sama dengan 0 kali 0,06. Nah, ini ketemu CL, UCL, dan LCL. Tadi ada A2, D3, D4.
itu adalah tabel koefisien perhitungan batas-batas peta kontrol X bar dan R bar. Sudah ada tabelnya. Tabel saya ambil dari buku Statistical Process Control tulisan Profesor Vincent Gasper, sebuah buku lama yang bagi saya masih relevan saat ini dan sangat bagus. Data tadi N-nya berapa? 5. N-nya 5, maka A2-nya 0,577 seperti perhitungan peta kontrol X bar. Kemudian D3-nya 0, D4-nya 2,114. Sesuai tadi, angkanya itu dari sini. Dari sini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Karena CL, UCL, LCL sudah ketemu, CL-nya tadi kan sudah ketemu. UCL-nya sudah ketemu. CL-nya sudah ketemu. Data-data tadi dari sampel kita masukkan. 20 sampel tadi dari rata-rata X bar, rata-rata setiap data itu kita masukkan akan ketemu seperti ini. Ternyata ada satu data yang keluar dari UCL, artinya ini melampaui batas. Nah, berarti proses belum terkendali, harus ada perbaikan. Kenapa sampai ada yang seperti ini? Masalahnya apa? Kita kembali menggunakan diagram sebab akibat untuk mencari akar masalah dari kejadian ini. Ingat kembali diagram sebab akibat pada pertemuan kedua, pada bagian 2. Dan peta kontrol R bar sudah ada tadi ya, sudah ketemu CL, UCL, dan LCL-nya, kita masukkan datanya seperti ini. Memang range-nya memenuhi, masih di dalam peta kontrol, range-nya itu terkendali, range dari terbesar sampai terkecil pada setiap sampel. Tetapi ukuran ketebalan itu masih ada yang di luar kendali, di luar batas. Itu yang harus diperbaiki. Nah, yang berikutnya adalah membuat control chart atau peta kontrol untuk data individual. Jadi mengumpulkan data individual. Jadi setiap data itu sampelnya hanya satu. Sebanyak 30 set contoh atau lebih untuk pendugaan pendahuluan dalam pembuatan peta kontrol. Bisa digunakan N sama dengan 1 dari 10. Untuk pendugaan bisa digunakan N sama dengan 1 dari 10 set sampel. Hitung nilai range bergerak atau MR. Nilai range bergerak adalah nilai absolut perbedaan atau selisih pengukuran sekarang dengan pengukuran sebelumnya. Nilai absolut berarti tidak ada nilai negatif. Tentukan garis tengah CL untuk peta kontrol X dan peta kontrol MR, moving range. Hitung batas kontrol 3 sigma untuk peta kontrol X dan MR. Buatlah peta kontrol X dan MR berdasarkan batas kontrol yang sudah dihitung. Apabila proses berada dalam pengendalian statistikal, hitung indeks kapabilitas proses. Gunakan peta kontrol terkendali, jadi bila data itu sudah terkendali, peta kontrol terkendali dari X dan MR untuk memantau proses yang sedang berlangsung terus-menerus. Ada sekelompok data seperti ini, 15 data 15 hari. Jadi di peta kontrol data individual itu digunakan untuk proses produksinya itu sangat lama, bisa 1 hari hanya menghasilkan 1 produk, atau proses yang tidak bisa digunakan sampel. Pemeriksaannya ketika diperiksa sampel itu akan rusak sehingga hanya digunakan 1 sampel. Tidak mungkin setiap sampel diuji semua, karena kalau diuji langsung rusak. Contohnya misalnya uji tabrak mobil, ketahanan mobil ketika tabrakan. Tidak mungkin semua produksi mobil ditabrakkan, hanya 1 sampel, misalnya seperti itu. Ada sampel seperti ini selama 15 hari atau 15 contoh sampel. X-nya 33,75, MR-nya 0 karena belum ada pergerakan data. Kemudian pada hari kedua 33,05, MR-nya 0,7. Dari mana? Angka besar dikurangi angka kecil. Dan kemudian hari ketiga ada ditemukan X34, selisihnya adalah 0,95, dan seterusnya diketemukan rata-rata X atau X bar itu sama dengan 33,52 dan rata-rata MR 0,48. Ya, kita lanjutkan.
Maka CL sama dengan X bar sama dengan 33,52. UCL sama dengan X bar plus 3 kali dalam kurung MR bar per D2. D2 lihat tabel lagi tadi ya. LCL X bar min 3 MR bar per D2. Lihat tabel koefisien lagi, D2 itu berapa? D2 untuk data 1 itu 1,128. Maka UCL 33,52 tambah 3 kali dalam kurung 0,48 per 1,128. UCL ketemu 34,8 dan LCL dengan cara yang sama ketemu 32,24. Kemudian peta kontrol MR, CL nya sama dengan MR bar sama dengan 0,48. UCL sama dengan D4 kali MR bar sama dengan 3,267 kali 0,48 sama dengan 1,57. LCL sama dengan D3 kali MR bar sama dengan 0 kali 0,48 sama dengan 0. D3 dan D4 lihat kembali tabel koefisien. Maka ketika kita buat peta kontrolnya akan terjadi seperti ini. Ini data yang terkumpul tadi. Berarti data produk tadi itu masih sudah terkendali. Peta kontrol ini sudah terkendali. Demikian pula MR sudah terkendali pergerakan data. Range-nya, moving range-nya itu tidak bergerak jauh, masih dalam batas pengendalian. Maka kapabilitas proses sama dengan USL min LSL per 6S. S itu R bar per D2 sama dengan 0,48 per 1,128 sama dengan 0,426. CP sama dengan USL min LSL sama dengan per 6S sama dengan 36 min 32 per 6 kali 0,427 sama dengan 1,57. USL batas spesifikasi atas, LSL batas spesifikasi bawah. Jadi ini spesifikasi yang sudah ditentukan dari awal. Awalnya sudah ditentukan batasnya sekian, atas sekian, bawah sekian. Not catatannya jika CP di atas 1,33 kapabilitas proses sangat baik. Ini 1,57 berarti sangat baik. Jika di antara 1 sampai 1,33 kapabilitas proses baik, tetapi perlu pengendalian apabila punya tren turun mendekati 1, dan kalau di bawah 1 maka rendah, perlu ditingkatkan. Ini kapabilitas proses dari proses ini ya. Nah, itu anak-anak pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu pada materi selanjutnya di bagian 4. Tetap semangat.